Halo sahabat Hidup TV, hari ini Minggu 2 November 2025 kita memperingati Hari Arwah. Semua orang beriman bersama Romo Albertus Purnomo, OFM, Ketua Lembaga Biblika Indonesia. Tema renungan kita hari ini adalah mendoakan arwah. Renungan ini mengajak kita untuk memandang kematian bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman dan kasih, bahwa doa kita bagi mereka yang telah berpulang adalah bentuk cinta yang tidak pernah berakhir. Banyak orang bertanya, mengapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Bukankah mereka sudah ditentukan nasibnya di hadapan Allah? Gereja menjawab dengan penuh harapan. Mereka yang meninggal dalam rahmat Tuhan namun belum disucikan sepenuhnya, akan menjalani masa penyucian yang kita sebut api penyucian atau purgatorium. Ini bukan hukuman. Ini adalah proses rahmat saat Allah menyucikan jiwa yang masih belum sempurna agar layak masuk ke dalam kebahagiaan kekal di surga. Katekismus Gereja Katolik menegaskan, siapa yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, akan mengalami penyucian akhir untuk memperoleh kekudusan yang sempurna. Penyucian ini adalah tanda kasih Allah. Allah tidak ingin seorang pun terpisah darinya. Ia membersihkan setiap noda dosa agar kita benar-benar siap untuk memandang wajah-Nya. Hanya sedikit jiwa yang langsung mencapai surga. Sebagian besar perlu melewati proses pemurnian ini. Dan disinilah peran kita yang masih hidup untuk mendoakan mereka dalam kasih dan iman. Tradisi mendoakan arwah bukanlah hal baru. Bahkan jauh sebelum masa gereja, umat Yahudi sudah melakukannya. Dalam kitab 2 Makabe, bab 12, ayat 43 sampai 44, kita membaca tentang Yudas Makabe, seorang jenderal Yahudi yang mempersembahkan kurban bagi pasukannya yang gugur dalam pertempuran. Ia percaya bahwa doa bagi arwah adalah tanda iman akan kebangkitan. Seandainya tidak ada pengharapan hidup sesudah mati, tidak ada alasan bagi Yudas untuk berdoa bagi mereka. Maka, doa untuk arwah adalah tindakan iman yang hidup, bahwa kasih Allah melampaui batas kematian. Yesus sendiri menegaskan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Setiap orang yang percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kata-kata ini adalah janji kehidupan abadi. Tubuh manusia memang fana, tetapi jiwa tetap hidup di dalam kasih Allah. Ketika kita berdoa bagi arwah, kita sebenarnya berdoa agar kasih Allah terus menyucikan mereka dan agar mereka semakin dekat dengan kemuliaan surgawi. Romo Purnomo menegaskan, mendoakan arwah bukanlah barter dengan Tuhan. Kita tidak sedang membayar dosa mereka atau mempercepat mereka masuk surga. Allah bukanlah pedagang atau pejabat yang menunggu imbalan. Ia adalah Bapa penuh belas kasih yang menyucikan dengan caranya sendiri. Doa kita hanyalah bentuk partisipasi dalam kasih Allah. Doa itu seperti pelukan rohani yang menyertai jiwa-jiwa yang sedang berproses menuju terang kekal. Dan setiap kali kita berdoa bagi mereka, kita sebenarnya sedang menghidupi kasih yang abadi, kasih yang tak terputus oleh kematian. Mendoakan arwah juga berarti menyadari bahwa kita semua masih terikat dalam persekutuan para kudus. Kita, gereja di dunia, bersatu dengan gereja yang mulia di surga dan gereja yang disucikan di api penyucian. Mereka yang telah berpulang masih terhubung dengan kita. Kita bisa membantu mereka dengan doa, dan suatu saat nanti mereka pun akan mendoakan kita dari surga. Inilah solidaritas iman
yang melampaui waktu dan ruang. Kematian bukan pemisah, tetapi jembatan menuju persekutuan kasih yang kekal. Sahabat Hidup TV mendoakan arwah tidak hanya untuk mereka yang sudah pergi, tetapi juga untuk kita yang masih hidup. Doa itu mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, bahwa kita pun suatu hari akan menjalani proses penyucian yang sama. Karena itu, jangan menunda berbuat kasih, jangan menunggu untuk mengampuni, jangan menunda berbuat kebaikan bagi orang di sekitar kita. Sebab, saat jiwa kita nanti menjalani penyucian, semoga ada orang lain yang mengingat, mendukung, dan mendoakan kita seperti kita sekarang mendoakan mereka. Sahabat Hidup TV mendoakan arwah bukan sekadar tradisi, melainkan ungkapkan cinta yang terus hidup. Doa kita adalah jembatan kasih antara dunia ini dan kehidupan kekal. Mereka yang kita doakan hari ini, suatu saat akan menjadi para pendoa bagi kita. Kasih tidak berhenti di liang kubur. Ia terus menyala dalam doa dan harapan. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil. Sucikanlah mereka dengan kasih-Mu dan terimalah mereka dalam terang abadi.